Halo teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan kembali melanjutkan penelusuran jalur kereta api nonaktif Padalarang Cipatat. Kali ini saya akan melanjutkan penelusuran dimulai dari stasiun Cipatat menuju ke arah stasiun Tagog-Apu. Menurut beberapa informasi yang beredar, petak Cipatat Tagog-Apu inilah jalur yang sangat sulit untuk direaktivasi karena kondisi jalurnya sangat ekstrim. Bahkan di penelusuran kali inilah saya menemukan beberapa titik jalur yang sudah termakan longsor. Untuk mengetahui bagaimana kondisi terkininya, silahkan ditonton video ini sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Rian Hidayat. Oke, pada kesempatan video kali ini saya sedang berada di stasiun Cipatat. Mau ngapain saya di sini? Saya akan menelusuri jalur kereta api nonaktif Padalarang Cipatat, kali ini dari arah Cipatat menuju ke Tagog-Apu. Nah, setelah sebelumnya saya menelusuri petak Tagog-Apu Cipatat dari arah Tagog-Apu menuju ke Cipatat, itu saya mentok di kilometer 133 kurang lebih ya. Dan kali ini saya akan mencoba menelusurinya dari arah sebaliknya atau dari arah Cipatat, teman-teman. Stasiun Cipatat berada di belakang saya dan saya akan trekking berjalan kaki menelusuri jalur kereta api nonaktif ini dari stasiun Cipatat menuju ke arah Tagog-Apu. Kira-kira bisa sampai atau bahkan mungkin nanti mentok, teman-teman. Buat teman-teman yang pengen tahu seperti apa kondisi jalurnya dan penelusuran kali ini apakah akan mentok atau gimana, pokoknya ditonton terus video ini sampai selesai, jangan di skip ya. Gaskeun. Oke teman-teman, tidak jauh setelah stasiun Cipatat ini jalur langsung lumayan ini ya, tertutupi rumput, tapi masih jelas rel dan bantalannya masih terlihat jelas. Kita bakal lanjut menuju ke arah stasiun Tagog-Apu. Kita lihat kondisinya seperti apa. Kali ini ditemani oleh Kang Rijal. Mantap, kita berdua bakal trekking dari arah stasiun Cipatat menuju ke Tagog-Apu. Dan saya pakai sepatu, teman-teman, jadi insya Allah safety ya. Karena kalau belusukan itu minimal harus pakai sepatu dan celana panjang lah, supaya safety, teman-teman. Nah, ini jalur tidak jauh setelah stasiun Cipatat. Jalurnya masih sangat terlihat jelas ya, walaupun banyak rumput-rumput liar. Nah, di sini bantalannya sudah beton, teman-teman. Dan relnya juga ini sepertinya sudah upgrade ya. Kita lanjut terus menuju ke arah depan. Dan saya pernah lihat beberapa vlog video teman-teman yang lain yang pernah menelusuri jalur ini ya, dari Cipatat menuju ke arah Tagog-Apu. Itu memang jalurnya se-ekstrim itu. Emang ekstrim ternyata, teman-teman, dan bahkan di beberapa titik itu sudah terdapat jalur yang terkena gogosan atau longsoran gitu ya. Jadi memang jalur ini bisa dibilang jalur paling ekstrim untuk lintas Cipatat Padalarang, dan alasan kenapa jalur ini masih nonaktif ya karena jalur ini ekstrim, teman-teman. Dan infonya nanti untuk reaktivasi atau menghubungkan kembali Padalarang Cipatat itu adalah dengan opsi membuat shortcut jalur baru dari Cipatat sini menuju ke arah Sasak-Saat. Nah, kita lihat seperti apa kondisi jalur lamanya ya. Apakah memang benar-benar
mentok, ekstrim, nggak bisa di reaktivasi, sehingga harus dibuatkan shortcut atau jalur baru dari Cipatat ke Sasak Saat. Oke, kita lanjut terus ke arah depan sana menuju ke arah stasiun Tagog Apu dan sebaliknya menuju ke arah stasiun Cipatat. Oke teman-teman, tidak jauh dari stasiun Cipatat, di sini ada sinyal masuk stasiun Cipatat dan sepertinya ini masih nyala ya, bisa dilihat nih. Tuh, masih nyala teman-teman. Sinyal masuk stasiun Cipatat seperti sinyal masuk stasiun Padalarang dan Tagog Apu. Sinyal ini sudah elektrik teman-teman dan masih nyala ya. Nah, kita lanjut ke arah depan. Di depan masih ada sinyal muka kalau tidak salah. Pak Parunten. Tapi masih aya kampungnya anu ka pali itu ka handap teh nya tiasa motor. Oh, Depok namanya teh nya. Kampung Depok. Eta teh kampung pali ditu na berarti ti dieu mah nya. Nya, ka turun menteri mah turun ka kiri lah gitu. Anu Aya, paling ka dituna Cirawa. oh Cirawanya. Oh, mohon. Anu turun ka handap paling dia Kampung Depok. Kampung Depok. Lebatna Cirawa. Tagog Apu nya. Mohon. Sabaraha kilo mun ka Tagog Apu teh ti dieu? Pokona mah aya lah 8 kilo aya. Aya 8 kiloan. Ya. Aya. Siap. Ngantos katutup modelna. Tos katutup. Terus tiasa lewat. Terus tiasa lewat. Paling aya jalmi mah lewatin gitu tiasa. Tiasanya. Aya jalmi mah. Nuhun. Bade nyobian. Ka urug. Aya anu ieu nya anu longsornya anu ka urug. Oh, tuh aya anu titik longsor. Oh, relna oge. Hancur. Kacanak berarti sareng relna nya. Kacana apa rel ke saeutik. Oh. Oh. Aya caket ti dieu mah katingali. Tiasa. Lumayan lah nya. Lumayan. Lumayan. Bade nyobian ka ditu ah. Bade ieu ninggalan. Nuhun. Pak nuhun mangga. Nah. Di sini sudah ada rel Gongsol teman-teman ya. Dan ya jalurnya masih bisa dibilang sedikit landai, belum terlalu terjal teman-teman. Cuman di sini sudah terdapat rel Gongsol. Nah, di depan itu jalur belok ke arah kanan dari arah stasiun Cipatat. Dan by the way dari arah Cipatat menuju ke Tagog Apu itu jalurnya terjal, menanjak terus ya. Menanjak terus teman-teman. Nanti kita lihat. Dan di depan itu ada satu titik, satu spot, di mana spotnya itu mirip dengan salah satu spot yang ada di Garut di sana, yaitu Karikil ya, Bukit Karikil. Di depan itu ada spot pinggir tebing, jalur kereta apinya di tengah-tengah seperti di daerah Karikil Garut. Kita cek nanti teman-teman ya seperti apa. Nah, di sini jalurnya menikung ke arah kanan. Dari arah Cipatat menuju ke Tagog Apu dan bisa dilihat lumayan miring juga ini tikungannya. Tuh sinyal masuk kelihatan nyala ya. Nih. Ini tikungan, mungkin tikungan besar pertama setelah stasiun Cipatat. Tinggal memang miring kieu. Bisa dilihat ya. Sangat miring teman-teman ini. Menikungnya ya sangat miring. Dan ini jalurnya masih aman, masih bisa dilewati, bisa diakses untuk trekking atau jalan kaki ya. Di sebelah kanan saya ini banyak rumput liar yang lumayan tinggi. Wah bener Tuh bisa dilihat teman-teman. Kelihatan dari batu balas ya yang menumpuk di sebelah kanan tuh. Di sebelah kirinya sedikit kosong karena ini benar-benar miring ya. Jalurnya tuh. Menikungnya miring pisan mantap Nah di bawah itu ada aliran sungai teman-teman. Dari sini terdengar jelas suara aliran sungainya, cuman saya lupa ini nama sungainya Sungai Cimeta atau apa ya. Buat teman-teman yang tahu boleh tulis di kolom komentar. Oke, kita lanjut lagi.
Baru sekitar 20 menit kita trekking. Perjalanan masih jauh ke arah depan teman-teman. Nah, ini tuh salah satu tikungan besar mungkin ya. Karena bisa dilihat rel gongsol masih ada panjang sampai ke depan sana teman-teman. Dan ini benar-benar miring ya. Jalurnya benar-benar miring. Dan di sini bantalannya sudah beton teman-teman. Dan relnya juga sepertinya ini sudah rel upgrade ya. Rel besar nih. Cuman tipenya saya kurang tahu tipe berapa nih. Nah, ke depan sana semakin rimbun, semakin tertutup, tapi masih aman, masih bisa dilewati, masih bisa diakses untuk jalan kaki ya. Nah teman-teman, jadi jalur ini terakhir aktif itu pada tahun 2013 bersamaan dengan berhenti beroperasinya KA lokal Cianjuran. Sebenarnya jalur ini masuk ke dalam program reaktivasi jalur kereta api Cianjur Padalarang segmen 3 yang seharusnya dimulai pada tahun 2022. Namun hal itu tidak pernah terjadi sampai saat ini karena beberapa informasi menyebutkan bahwa jalur ini sangat sulit untuk direaktivasi karena jalurnya yang sangat ekstrim. Nih teman-teman, bisa dilihat pemandangan di bawah. Keren Ada dogi luas guys, tinggali guys, dogi guys. Nah, di sini jalurnya sudah mulai rimbun. Nah, bantalan betonnya tadi cuman sampai sini aja teman-teman. Disinilah bantalan beton berakhir. Lurus ke depan menuju ke arah Tagog Apu. Dari sini bantalan masih bantalan besi ya. Dan jalurnya semakin tertutup. Di sini relnya udah mulai lumayan ketutup nih. Rumput-rumput liar juga di sini lumayan tinggi teman-teman ya. No, di bawah tuh ada sungai. Tuh. Wah, keren pemandangannya di dia Aslina naik kereta ngaliwat di handapnya. Cocok. Eta teh Cimeta ting naon lupa deh. Ya, Cimeta. Cimeta misalnya. Citarum Purba. Citarum Purba. Nah, lumayan masih kuat Kang. Oh. Buat teman-teman nanti ditonton juga di channel YouTube-nya Kang Rijal Abdul Hakim. Di support, di subscribe jangan lupa. Iya kerennya pemandangan di dia mun kereta ngalewat dihandap sawah jeung sungai asli bener. Tapi dalamun ieu jadi jalur baru ge bikin sigana jalur imah masih dilewati engke teresna teh ti depan sigana teh ngadu ka ti belah mana mulai dirubah jalur nate gitu. Sigana mah nyampe ka dieu mah sigana gitu nya tapi duka. Jadi shortcut ke masih jalur nu belakang itu mah saurna sana masih kapake, cuman kayak di depan tak belokna duka ti mana. Tuh. Di sini semakin rimbun di depan teman-teman, dan ini di pinggir jalurnya itu adalah perkebunan warga ya. Ini kebun singkong teman-teman. Dan di sana tuh ada patok di tengah-tengah kebun warga. Keren gitu. Itu jalurnya bukan sih? Sepertinya jalur itu ya. Oke. Nah, di sini jalurnya mulai tertutup dan tidak bisa dilewatin di atas jalurnya ya. Nih bisa dilihat teman-teman. Jalurnya berada di sebelah kiri saya. Dan di sini sudah ditumbuhi rumput-rumput liar yang lumayan tinggi. Dan di sebelah kanan di pinggirnya masih terdapat jalur ini,
jalan setapak ya, masih bisa dilewati untuk jalan kaki atau trekking teman-teman. Wow, ini jalurnya di sebelah sini ya, sudah tertutup, tidak bisa diakses di atas jalurnya teman-teman. Kita lewat pinggir, lewat jalan setapak. Oke teman-teman, di sini ada sinyal muka stasiun Cipatat dan ini berada tepat di jalan perkampungan warga ya. Tadi menurut informasi dari warga sekitar, ke bawah sini itu ada perkampungan namanya Kampung Depok. Nah, ini akses menuju ke desa atau ke Kampung Depok ya, perkampungan warga, tepat berada di bawah jalur kereta api nonaktifnya teman-teman. Dan ini menuju ke, kalau tidak salah perkampungannya itu namanya Cimerang. Cimerang ke sana, dan ini bisa ke arah jalan raya Bandung Cianjur. Nah, ke depan bisa dilihat sudah lumayan menanjak dan kita akan belok ke kiri memutari bukit di sebelah sana. Kita lanjutkan lagi penelusurannya, dan inilah sinyal muka stasiun Cipatat. Oke teman-teman, bisa dilihat jalur setelah sinyal muka stasiun Cipatat ya. Ini ke arah depan saya tuh menuju ke arah stasiun Tagog Apu, dan sebaliknya menuju ke arah stasiun Cipatat. Di sini bisa dilihat jalur lumayan sedikit landai, dan di depannya itu jalur mulai menanjak dan menikung ya. Tuh. Saya coba zoom. Nah, di depan itu jalurnya sudah mulai menanjak dan menikung, berbelok ke arah kiri. Dan di sana kita akan melihat spot cantik, spot eksotis ya, dimana jalur kereta itu seperti membelah gunung atau membelah perbukitan atau membelah tebing batu ya, seperti di spot Karikil Garut teman-teman. Dan di sini tuh masih ada jalan setapak, ini bisa dilewati motor juga karena di depan masih ada perkampungan warga teman-teman. Saya lupa nama perkampungannya apa. Nah, motor warga masuk ke sini, di depan ada perkampungan, dan ini menjadi akses mungkin salah satunya ya, sesuai info yang saya dapatkan di video teman-teman yang lain yang sudah menelusuri jalur ini. Menurut warga ini jalur paling atau akses paling terdekat ya untuk warga keluar masuk kampungnya. Ada jalan lain, akses lain itu cuman lumayan jauh dan memutar teman-teman ya. Oke, di bawah sini jurang teman-teman. Wow. Jadi kiri kanannya ini memang jurang ya. Dan di sini rel dan bantalannya sangat terlihat jelas teman-teman, bisa dilihat dengan jelas ya. Oke, kita lanjut lagi, dan kurang lebih sudah 40 menit saya trekking. Kayak kiri di tos lewat eta tah. Nah, di sini jalurnya mulai menanjak dan menikung, teman-teman. Bisa dilihat jalurnya menikung ke arah kiri, dan nanti kita akan terus sampai ke sana. Di sini mulai ada rel gongso lagi, bisa dilihat. Ini juga salah satu tikungan besar ya di jalur ini, teman-teman. Setelah tadi, tidak jauh setelah stasiun Cipatat, terdapat tikungan besar. Di sini juga terdapat tikungan besar lagi teman-teman. Dan di sini jalurnya
sambil menanjak dari arah Cipatat menuju ke arah Tagog Apu. Wah, mantep. Dan kiri kanannya adalah jurang yang sangat dalam, teman-teman. Keren pemandangannya. Nih, bisa dilihat ya. Kalian bayangkan dulu kereta melintas di sini dengan pemandangan yang sangat indah. Di bawah itu sawah, sungai, dan perkampungan warga. Di sana bukit-bukit, di sini juga sama. Terdapat bukit-bukit dan wah, kalau jalur ini aktif lagi, direaktivasi, keren. Pemandangannya cakep. Nah, bisa dilihat teman-teman. Ini pinggirnya jurang. Tuh, perkampungan warga ada di bawah dan di sini lumayan mepet ya dari jurang. Tuh, di bawah perkebunan warga juga. Dan di depan kalau tidak salah ada titik di mana jalur sudah hampir termakan oleh longsoran ya. Kita masih lanjut ke arah depan. Wah, mulai menanjak. Lumayan. Ini masih bersama Kang Rizal, teman-teman. Kita berdua trekking dari stasiun Cipatat sampai ke arah Tagog Apu. Ini nggak tahu sampai titik kilometer berapa. Kita lihat saja nanti sampai mentok, sampai benar-benar nggak bisa diakses atau dilewatin. Tuh ya, jadi mepet soalnya pinggirnya jurang. Bahaya 910J. Kelandaian jalur. Jadi jalurnya nanjak. Tuh, kaluhur gitu. Nu hideung terus nu bodas nanti jadi jalur ke depannya masih nanjak. Semboyan 10J. Tuh bisa dilihat ya, semboyan 10J di sini. Jalurnya menanjak dan terus menanjak, teman-teman. Wow. Dan di sini seperti ada jembatan ini teh. Apakah ini jembatan kecil? Tapi sudah tidak jelas ya. Nah, titik yang wah bahaya ya bener ya mepet pisan longsoranana ya. Nih, salah satu titik yang paling berbahaya ya. Dari arah Cipatat menuju ke Tagog Apu, saya menemukan titik rawan longsor ini, teman-teman. Bisa dilihat ya, sudah sangat mepet dari jalur kereta api longsorannya. Dan ini sangat berbahaya. Mepet pisan tuh. Ya udah ke bawah longsor ya mah. Longsoran kecil, tapi memang sangat berbahaya. Dan di depan infonya tadi menurut warga masih ada longsoran yang sangat besar ya. Berarti emang bener ekstrim dan berbahaya ya. Ini zaman dulu ya, masih. Masih ini zaman dulu nih. Masih zaman Belanda ini. Pondasinya. Fondasi. Si kuat. Selain gradien yang lumayan tinggi, keekstriman di jalur ini adalah salah satunya ya ini tanahnya labil dan rawan longsor tuh. Karena pinggirnya jurang. Mantep. Setelah melewati titik longsoran kecil barusan, kita lanjut lagi ke arah depan, teman-teman. Dan di sini masih bisa diakses jalan kaki dan bahkan kendaraan roda 2 atau motor ya. Karena ini akses menuju perkampungan warga di depan sana, teman-teman. Jalurnya berada di sebelah kanan saya dan masih terlihat sangat jelas ya. Masih bisa diakses dan dilalui. Kita lanjut ke arah depan terus. Dan ini masih jalurnya menanjak. Kita akan terus menanjak terus. Dan di depan sana kalau tidak salah spot tebing batu. Nah, keren. Mulai spot tebing batu di pinggir-pinggirnya ya. Tuh.
seperti lorong. Yuk, lanjut. Gas. Ayo motor dah. Setelah tadi di belakang sana jalur menanjak dan menikung ke arah kiri, dan sekarang jalurnya menikung ke arah kanan. Dan masih menanjak terus. Terus menanjak. Di dia mah itu 595. Aku 595. Nah, 200. Ngeri. Jeung di dia mah tikungannya emang barasar semua juga nanti rata-rata tiba hungkul beloknya para ranjang. Karena pernah saya nonton yang pakai lori. Yang pakai lori. Pakai lori juga nggak kuat nanjak. Atau mesinnya kurang. Di belakang ada motor. Jalurnya emang terjauh. Teman-teman ya. Kumaha Kang, mantap. Olahraga kita. Nih di pinggir kiri kanan tebing-tebing lumayan tinggi, dan di depan kalau tidak salah masih ada tebing-tebing yang lebih tinggi ya. Nah kita pinggir dulu, ada warga yang melintas naik motor. Mangga. Ada batu gede. Wow. Buat teman-teman yang pengen cobain belusukan ke sini, saya sarankan waktu paling bagusnya ya pagi-pagi ya. Jangan sampai sore. Aduh ya. Yang pengen cobain belusukan ke sini, saya sarankan waktu terbaiknya pagi-pagi, teman-teman. Atau maksimal siang lah. Jangan sore ya. Karena kalau sore takut nantinya kemalaman, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di depan bisa dilihat semakin rapat lagi. Tebing di sebelah kiri kanannya sudah lumayan tinggi ya. Nih. Ini masih ada rel gongsol juga. Karena jalurnya masih menikung ke kanan dan menanjak. Terus nanjak ya pokoknya mah nyampe ke Tagog Apu ya. Ya, kita lanjut lagi. Nah ini nih yang saya maksud ya, tebing yang lumayan tinggi seperti di Karikil. Tuh kiri kanan ini adalah batu ya. Nih ini tuh batu teman-teman, batu, tebing-tebing batu pinggirnya tuh. Bisa kalian bayangkan gimana dulu Belanda membangun jalur ini dan jalur-jalur lainnya yang prosesnya itu sangat-sangat sulit ya, tidak mudah karena harus membelah pegunungan, perbukitan, bahkan tebing batu ya seperti ini. Ini tuh batu semua teman-teman ya, bukan tanah tuh. Ini batu. Seperti di Karikil. Wow. Nah di sini nih tebing paling tingginya. Tuh batu teman-teman. Di sini benar-benar tebing batu. Karikil, cuman masih ada akses motor di dia mah. Mun Karikil makan tuh bisa ya mepet pisan Karikil mah, cuman di sini masih ada inilah jalan setapak ya. Karena sering dilalui warga sekitar teman-teman. Bisa diakses juga sama kendaraan roda 2 atau motor ya. Wih, ya lamun pagi-pagi. Siga di Karikil aku mah cahaya teh nih, kan matahari pasti di itu. Si bapak mau kai deh, bisaannya mantap.
Oke, kita lanjut ke arah depan, masih bisa dilalui. Kurang lebih sudah 1 jam, tidak terasa ya. Tadi jam 8 lebihnya. Jam 8 lebih, sekarang udah jam 9. Kilometernya, nya 40 kilometer. Teuing ka dieu mah. Asa patok teh kamarana. Tah ieu. Tebing-tebing batu nih. Wah. Tinggi ya. Nih, sebelah kanan kalau dari arah Cipatat ya. Dan ini sebelah kirinya. Nah, ini teman-teman. Kiri kanan tebing. Jadi di sini mah komplit ya. Tadi sebelum spot ini kiri kanannya jurang. Dan sekarang di sini kiri kanannya tebing. Komplit. Dan kita masih belum menemukan perkampungan warga lagi ya. Karena ini jalannya masih terus ke arah depan. Mungkin depan nanti akses menuju ke kampung warga. Nah, di sini ada jalan perkampungan warga. Sepertinya perkampungan warga ke arah sini, teman-teman. Dan ke bawah sana. Tuh. Wah. Di bawah itu adalah sungai. Aliran sungai Cimeta kalau tidak salah ya. Kalau salah silakan teman-teman koreksi. Aduh, enak ada angin Nah, enaknya spot di apit tebing begini tuh enak teman-teman, ada angin, adem. Aduh, seger. Tuh, masih ada rel gongsol, artinya dari tadi masih menikung jalurnya ya. Wah. Pasti gak nama eta mentok didinya, Kang. Jalan beton eta sigana mentok. Mantap. Lumayan ya, menanjak terus, dan sepertinya disinilah titik yang masih bisa diakses. Tuh, ini jalurnya masih kelihatan, tapi di sini sudah tertutup sangat rimbun. Tapi masih ada jalan setapak. Nanti kita cobain ke depan sedikit. Nah, ini ada gapura perkampungan warga. Kampung Batu Nunggul. RT 2, RT 3. Nah, seperti yang warga sekitar tadi infokan, di sini adalah Kampung Batu Nunggul berarti ya. Ini akses warga. Dan ini jalurnya masih ke arah depan lagi. Mau dicobain dulu, Kang? Cobaan heula. Gas, kita cobain sampai mana mentok nanya. Kalau si bapak eta mah bahasa itu sampai ke saung iya ya. Di sini teh ada saung. Nah, PDR. Tuh. Tadi ya. Bisa. Hup. Ada pos PDR. Oh. 220. Resor 277 PDL. Wah. Katutup euy. Tuh, ke depan sana itu kalau tidak salah Cirawa ya, masih ada perkampungan yang dekat dengan jalur kereta api Cirawa, dan ya bisa dilihat seperti inilah kondisi jalur. Wow. Tuh, lumayan ada pos PDR buat istirahat. Kita neduh dulu. Nah, dari sini berarti ya jalur yang sudah sangat rimbun. Tapi masih ada jalan setapak kecil ke depan sana. Nanti kita cobain lah ke depannya. Kita cobain, kita lihat mentok sampai mana. Sementara kita istirahat dulu di pos PDR ini, teman-teman. Kita minum dulu, istirahat. Oke, dari pos PDR 220 kita cobain lanjut ke arah Tagog Apu, karena di sini masih ada jalan setapak kecil dan barusan juga ada warga yang
sudah dari kebun kayaknya, pulang dari kebun membawa motor ya. Masih bisa diakses motor. Tapi motornya motor khusus ke kebun. Bukan motor matic ini ya, biasa. Wah, dibawa ke sini mah kacau. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba lanjut ke arah depan, teman-teman. Ini rel sebelah kiri. Nih, relnya berada di sebelah kiri saya, teman-teman. Dan sudah ketutup. Udah sangat rapat ya. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Kita cobain lanjut ke arah depan. Dan ini benar-benar udah rapat, berbahaya ini sebenarnya ya. Tapi bismillah. Tuh. Ini bekas warga akses ke kebun kayaknya, ke perkebunan warga. Wow. Wah. Basah, euy. Nih, relnya nih masih ada nih. Tuh. Tah. Rel tahun sabar lagi. Kecil, rel kecil. R seberahanya. Wah, udah sangat tertutup. Tuh. Sini relnya kelihatan sedikit. Kita coba lanjut terus. Di depan itu karena ada titik longsoran. Kemana? Oh bener, hati-hati sebelah kanan jurang. Wow. Selak Adek. Harus hati-hati, sebelah kanan jurang, teman-teman ya. Ya. Ini harus bener hati-hati karena kanan kita jurang. Wah, basah tenanan basah. Kita masih lanjut ke arah depan, teman-teman, dan seperti inilah kondisinya ya. Semakin tertutup. Wow. Ini semakin parah semakin rimbun. Buat teman-teman yang pengen cobain, saya ingatkan harus safety ya. Minimal kalian memakai sepatu dan celana panjang karena sangat berbahaya. Oke, kita masih lanjut ke arah depan. Di sini semakin tertutup lagi, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Semakin rapat jalurnya ya. Tapi ini masih ada jalan setapak kecil, masih bisa dilewatin motor. Makanya kita cobain, teman-teman, sampai ke mana jalur ini bisa diakses trekking atau jalan kaki ya. Oke, di sini sedikit terbuka jalurnya. Nah, di sana itu ada pabrik, tapi saya lupa nama pabriknya, teman-teman.
Dan di sana juga ada jalan menuju ke perkampungan warga Kampung Cirawa, Desa Cirawa Mekar. Iya gitu. Titik longsoran teh. Karena jalurnya tadi teh. Nah, jadi jalurnya gitu. Iya di kiri. Oh iya tengah kata. Tuh rel, itu. Oh itu relnya jadi di tengahnya. Oke teman-teman, jadi saya dan Kang Rizal tepat berada di titik longsoran ya. Oh iya bener bener. Nah ini nih. Tuh relnya sudah menggantung gini teman-teman ya. Ini hampir ke bawah tuh. Ini udah menggantung bener. Berarti ini titik longsoran yang saya maksud dan warga maksud tadi ya. Di Google Maps kalian bisa cek, nanti mungkin saya sematkan untuk foto atau screenshotnya ya. Nah saya tuh di sini tepat berada di titik longsoran itu teman-teman. Dan ini mah sepertinya emang susah mau diperbaiki ke direaktivasi belah dia mah hese longsorannya mah paling ya dipepetin, dipapas sebelah sana, kita ngambil sebelah sini. Nah ini nih, cuman ini nih tantangannya. Spot yang longsor ini tuh tadi jalur keretanya berada di sebelah kiri teman-teman. Sekarang saya jadi tepat berada di atas jalur keretanya nih. Kilometer berapa gitu. Oh patok tadi susah nggak ada patok ya. Nah ini berarti wow bener itu bebas bisa keneh mah kalau di heula weh. Nah ini dia teman-teman, salah satu spot yang paling ekstrim dan mungkin sedikit sulit untuk dibenahi ya atau diperbaiki. Nah bisa dilihat nih, jalur kereta apinya sudah menggantung separuh ya. Nih sedikit menggantung tuh. Dan ke bawahnya itu jurang. Ini lumayan dalam ya. Kurang lebih adalah 50 meteran mah ya ke bawah sana. Dan ini benar-benar sudah ya menggantung tuh. Bantalannya sudah tidak tersangga ya sama tanah. Wah, inilah berarti salah satu tantangan terberatnya teman-teman. Kalau misalkan jalur ini yang akan direaktivasi. Padahal tadi dari sebelah sana jalurnya berada di sebelah kiri jalan ya. Nah tiba-tiba ke sini jalurnya sudah di sebelah kanan. Sepertinya sudah sedikit bergeser ya, terbawa longsoran nih. Mantap. Tidak memungkinkan kayak itu mah. Balapisan. Mal bener? Ya, berarti sampai kadieunya. Oke, berarti penelusuran kita sampai titik ini aja, sampai spot longsoran ini aja teman-teman. Karena kedepannya bisa dilihat sudah tidak memungkinkan ya. Harus benar-benar nekat kalau mau lanjut ke arah depan mah ya. Karena tujuan saya memang sebenarnya ini titik dimana terdapat longsoran yang lumayan parah teman-teman ya. Ini jalurnya bisa dilihat tuh. Ini sudah berbahaya, rawan longsor ya. Nih. Aduh. Rada shock seetik Dan pengorbanan tuh, perjuangan. Effort gampang. Bolokot. Gas. Oke teman-teman, ini saya sama Kang Rizal kita putar balik ke arah Cipatat, kita pulang ya. Dan penelusuran kita tadi berakhir di titik longsoran ya. Tidak jauh setelah pos PDR 220 tadi ya, kurang lebih seberapa ratus meternya kan titik eta bieu 400 meternya, 400 sampai 500 meteran adalah dari pos PDR tadi menuju ke titik longsoran yang tadi teman-teman ya. Jadi memang
Di sana salah satu spot paling ekstrimnya karena emang si jalur keretanya udah sepertinya udah bergeser, terkena longsoran teman-teman ya. Dan mungkin nanti lanjut penelusuran, kita cari tahu dulu ya akses menuju ke jalur ini di tempat yang lain, karena di sini tadi sudah tidak memungkinkan untuk dilanjutkan teman-teman. Jalurnya sudah sangat rapat, tertutup ya, tanaman liar udah pada tinggi, jadi kita putuskan untuk putar balik, kita kembali lagi ke arah Cipatat, kita pulang. Kita lanjutkan di lain kesempatan, kita cari lagi nanti akses menuju ke jalur kereta api nonaktif Padalarang Cipatat ini. Oke, mungkin video kali ini saya cukupkan sampai sini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video saya sampai selesai. Mohon maaf kalau videonya kurang maksimal, dan mohon maaf juga kalau masih banyak kekurangan dan kesalahan. Saya pamit undur diri, sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.